Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk melakoni laga hidup mati di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa pasukan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan timnas Cina di Gelora Bung Karno di 5 Juni mendatang. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi para pelatih dan para pemain. Selain memiliki misi balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama lalu di China, timnas Indonesia juga dituntut untuk meraih kemenangan penuh agar bisa melaju mulus ke babak selanjutnya. Memang secara head to head timnas Cina terlihat lebih unggul daripada skuad merah putih. Terpantau dari 5 pertemuan terakhir, skuad yang berjuluk tirai bambu itu mampu memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan hanya sekali meraih hasil imbang. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku sang pelatih harus tetaplah optimis. Dengan kedalaman elit yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, diyakini dapat menuntaskan perlawanan timnas Cina yang mempunyai permainan yang cepat dan mempunyai fisik yang cukup kuat. Oleh karena itu, Patrick Kluivert selaku pelatih harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih kemenangan di laga melawan Cina di 5 Juni mendatang. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga paling krusial sekaligus laga penentuan melawan Cina ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China yang berpotensi bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan penuh melawan Cina di 5 Juni 2025 ini. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi sebagai pilihan utama melawan Cina nanti. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Beberapa klub raksasa seperti Inter Milan, Juventus hingga Como 1907 pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram itu. Kemudian selain itu di laga melawan timnas Cina ini juga akan menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Emil Audero, mengingat ini merupakan debut perdananya bersama skuad merah putih. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tidak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero sebagai pilihan utama ketika melawan Cina di 5 Juni mendatang. Kemudian untuk sektor lini pertahanan, trio bek sejajar yakni Rizky Ridho, Zaichus serta Justin Hubner akan mengawal Emil Audero dari gempuran para pemain timnas Cina. Tanpa perlu berdebat atau saling merendahkan, kalau trio Rizky Ridho, Zaichus dan Justin Hubner merupakan trio terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Terbukti sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kali kekalahan. Itu pun saat melawan tim terkuat di Asia, yaitu timnas Jepang. Selebihnya trio ini belum terkalahkan sejak bermain bersama. Mereka bermain padu seakan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Zaichus akan lebih bermain tenang sambil mengontor permainan dari belakang. Sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan berjibaku untuk menjegal para penyerang Cina yang dikenal memiliki permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang cukup kuat. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri akan menjadi milik Kevin Dix dan Calvin Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain yang selalu konsisten dalam penampilannya bersama skuad Garuda. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan timnas Indonesia. Ketenangan serta keberanian dalam melakukan duel dengan para pemain lawan, maka tak heran jika Calvin Verdong selalu menjadi pilihan utama di skuad merah putih. Sedangkan untuk Kevin Dix tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi timnas Garuda. Selain itu, Kevin Dix juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan.
Sementara untuk sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Tom Haye akan menjadi kreator serangan Garuda, sedangkan Joy Pelopesi akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Joy Pelopesi sudah melakoni debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Ia mempunyai catatan bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Ia mencatatkan 90% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Gak cuma itu saja, dengan hadirnya Joy Pelopesi, Tom Haye seakan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda. Sedangkan untuk lini serang, tiga nama kemungkinan bakal dipasang oleh Patrick Kluivert, yakni Egy Maulana Fikri sebagai penyerang kanan, Stefano Lillipali sebagai penyerang kiri, dan Ole Romeni sebagai penyerang tengah. Egy Maulana Fikri merupakan pemain lokal yang paling subur bersama klubnya Dewa United. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist di Liga 1 musim ini bersama klubnya. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun itu. Tidak hanya mempunyai naluri gol yang tinggi, Egy Maulana Fikri juga mempunyai ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya. Selain Egy, nama Yaakob Sayuri serta Beckham Putra juga bisa bermain di posisi ini. Yaakob Sayuri mempunyai kecepatan serta mempunyai akurasi umpan yang akurat yang dapat dimanfaatkan oleh para pemain timnas Garuda yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan Stefano Lillipali akan menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen di posisi sayap kiri. Ia akan bermain lebih melebar, membuka ruang untuk memberikan umpan akurat kepada Ole Romeni yang berada di lini depan. Setelah beberapa tahun absen, Stefano Lillipali tentunya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini bersama skuad Merah Putih. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap lini serang Garuda. Selain Stefano Lillipali, di posisi ini ada nama Rafael Strijk serta Dian Jem yang siap menunggu di bangku cadangan. Sedangkan Ole Romeni tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Baru bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Garuda, ia mampu menciptakan 2 gol bagi skuad Merah Putih. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan di lini depan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romeni juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda di lini serang. Itulah prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China yang kemungkinan besar diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.